Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk sama-sama sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita beriktikaf insyaallah sampai isya berjamaah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan lanjutkan muzakarah dari kitab Isti'dad Yaumil Ma'ad atau kitab Nasaul Ibad yang disusun oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian disyarahkan oleh Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Amr ibn al-As, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ada 5 perkara barang siapa yang dapat mengamalkannya maka akan bahagia di dunia dan akhirat. Ya, ini kata Abdullah bin Amr bin As. Ini bukan hadis, tapi ini namanya athar, ungkapan sahabat. Kata beliau, siapa yang mampu mengamalkan 5 perkara maka akan bahagia di dunia dan akhirat. Dan itu cita-cita kita semua. Semua manusia, terutama orang beriman, ingin bahagia di dunia dan akhirat. Ini ada 5 amalan supaya bahagia. Awaluha, yang pertama, ayyadhkura la ilaha illallah waqtan ba'da waqtin. Memperbanyak zikir la ilaha illallah setiap waktu. Ini yang pertama. Jadi perbanyak zikir apa? La ilaha illallah. Oleh karena bahasanya setiap waktu, oleh karena bahasanya banyak, ya 100 itu belum banyak, 1000 itu belum banyak, karena masih bisa dihitung. Ya, kalau masih bisa dihitung belum banyak. Jadi perbanyaklah zikir la ilaha illallah, pasti bahagia. Kenapa? Karena kalimat ini bukan sembarang kalimat. Tidak semua manusia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan para nabi, para rasul diutus oleh Allah untuk mendatangi umat manusia, menawarkan kalimat la ilaha illallah. Ada yang korban nyawanya, ada yang berdarah-darah. Para sahabat banyak yang mati syahid di medan perang hanya ingin menawarkan kalimat la ilaha illallah. Bagi kita yang sudah mendapat hidayah, mudah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi bagi orang yang belum dapat hidayah, tidak semudah apa yang kita ucapkan. Ya, saya punya tetangga non muslim, itu kalau ketemu baca salam, assalamualaikum Ustaz, gitu ya, bisa baca salam. Kalau ditanya gimana Pak kabar, alhamdulillah. Padahal non muslim,
bisa alhamdulillah, bisa insya Allah, ya. Tapi ketika kita tawarkan kalimat la ilaha illallah, tidak mau. Karena kalimat ini adalah kalimat yang Allah berikan kepada orang-orang yang dapat hidayah. Makanya jaminannya apa? Surga, kan? Kalimat la ilaha ini jaminannya apa? Surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jaminannya masuk surga. Karena tidak semua orang mudah mengucapkan kalimat ini. Bahkan kalimat ini sebagai pembuka pintu surga. Ya kan? Kalau kita habis wudu terus baca doa. Doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dalam hadis Imam Bukhari, ya kan? Sampai situ. Kalau Imam Tirmidzi menambahkan Allahumma ja'alni minat tawabin. Siapa yang membaca kalimat ini setelah wudu, illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah, melainkan Allah akan membuka 8 pintu surga baginya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang mampu membuka 8 pintu surga. Luar biasa. Ya, maka jangan ditinggalkan ini kalimat ini. Setelah wudu kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Jadi 8 pintu surga. Karena memang surga ada 8 pintunya, Pak. Ya. Neraka ada berapa? 7. Ya, 8 pintu surga, 7 pintu neraka. Kenapa nggak sama, Pak? Nggak sebanding atau nggak seimbang? Mestinya kan gitu ya, 8 surga, 8 neraka gitu. Tapi 8 pintu surga, 7 pintu neraka. Apa alasannya? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ada juga yang mengatakan wa rahmati ghalabat ghadabi. Karena kasih sayangku, rahmatku mengalahkan kemurkaanku, kata Allah. Rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Makanya surga 8, neraka 7. Karena rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Faktanya kalau kita bikin dosa nggak langsung disiksa, ditunggu, ya kan? Kalau kita mau melakukan kebaikan, nih misalnya nanti saya mau tahajud, misal gitu kan, nanti malam saya mau tahajud, kata Allah, hei malaikat catat pahala 1 kali tahajud. Padahal belum, baru niat, ya kan? Terus kita bangun tahajud, maka Allah memberikan pahala berapa? 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan maka diberikan pahala berapa? 10 kali lipat. Kalau fisabilillah, ya kan, infak sedekah di jalan Allah, itu dilipat gandakan berapa? 700 kali lipat. Ini murahnya Allah, rahmatnya Allah itu luar biasa. Kalau kebaikan baru niat saja sudah dicatat 1 kebaikan. Kalau diamalkan dapat 10 kebaikan. Bahkan 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan tidak terhingga. Tapi coba kita melakukan keburukan, misalnya niat mau berbuat buruk, maksiat misalnya, Allah menahan malaikat, malaikat jangan dicatat, baru niat. Ya. Bagaimana kalau kemaksiatan itu dilakukan? Kata Allah kepada malaikatnya, catat 1 kesalahan saja.
Jadi kalau kita melakukan maksiat, satu kali saja dicatatnya, satu dosa saja. Nah, itulah murahnya Allah. Berbeda dengan kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Makanya Allah siapkan 8 pintu surga, ya, kemudian Allah ciptakan 7 neraka. Nah, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang bisa membuka 8 pintu surga. Luar biasa. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah berarti masuk ke dalam perlindunganku. Siapa yang masuk ke dalam perlindunganku berarti ia akan selamat dari azabku. Jadi kalimat la ilaha ini adalah kalimat yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Ya, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti berada di dalam perlindungan Allah, di dalam bentengnya Allah. Itu. Di dalam hadis lain dikatakan, jaddidu imanakum. Ya, perbaharuilah iman kalian, karena iman itu seperti pakaian, lama-lama usang. Betul enggak? Iman kita itu yazidu wa yankus, kadang naik, kadang turun, kadang nambah, kadang berkurang. Para sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman wahai Rasulullah? Apa jawaban beliau? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak ucapan la ilaha illallah. Orang yang memperbanyak ucapan la ilaha illallah, maka imannya akan stabil. Sehingga nanti ketika dicabut nyawa, besar kemungkinan mengucapkan la ilaha illallah. Karena mautun nasi ka'adatihi, kematian itu bergantung apa? Kebiasaan. Ya, saya punya contoh ya. Ada satu jamaah saya, beliau sedang sakit di mitra keluarga, ya, minta tolong kepada istrinya untuk panggil saya ke rumah sakit. Ya, saya datang ke sana, pas mau ditalkin ternyata sudah masuk ruang ICU. Jadi saya terpaksa nggak boleh masuk ke ruang ICU. Tapi si pasien ini, jamaah saya ini, beliau memberi isyarat kepada istrinya minta kertas dan pulpen. Ya, akhirnya dikasihlah kertas sama pulpen. Jadi di ruang ICU sudah dipasang alat, tetapi masih bisa nulis. Saya pikir mau nulis wasiat. Ya, ternyata yang ditulis di kertas itu kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Jadi mungkin dia pengen mengucapkan, tapi karena terhalang oleh alat, kemudian dia ingin menulis itu, dan tertulislah kalimat la ilaha illallah. Setelah itu wafat. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah ini otomatis. Kalau sudah ada dalam hati kita, nanti ketika sakaratul maut itu mudah. Bahkan tanpa dibimbing sekalipun akan keluar sendiri. Karena orang ini kebiasaan mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ada juga orang yang susah itu ditalkin kalimat la ilaha illallah, tidak mau gitu, berat itu. Ya berarti kan jarang melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Jadi la itu, la ilaha disebutnya nafi, illallah disebutnya apa? Isbat. Menafikan selain Allah, menetapkan Allah. Saya punya guru menjelaskan bahwa la ilaha illallah punya 4 makna. Yang pertama, la ilaha illallah la maujuda illallah. Makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang wujud kecuali Allah.
Maknanya apa? Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Selain Allah itu tidak ada. Langit tidak ada, bumi tidak ada, termasuk kita tidak ada. Yang ada hanya siapa? Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta. Karena memang kita sebelumnya tidak ada, langit sebelumnya tidak ada. Sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada, bukan ada, tapi namanya apa? Diadakan. Betul nggak? 100 tahun yang akan datang, kemungkinan besar kita sudah tidak ada di sini. Udah ganti Pak jamaah kita. Betul nggak? Atau pengen lama-lama? Pengen nambah lagi 100 tahun lagi? Ya udah nggak ada teman Pak. Bapak udah nggak punya teman kalau 100 tahun Bapak masih hidup. Insya Allah 100 tahun yang akan datang kita sudah tidak ada di sini, di alam dunia ini. Karena memang kita tidak ada, kemudian nanti juga akan tidak ada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Selain Allah semua akan hancur binasa, hanya Allah yang kekal. Berarti la ilaha illallah itu la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Jadi si fulan itu tidak ada. Saya itu tidak ada. Yang ada hanyalah siapa? Allah. Kita bilang ada itu bahasa aja. Ya, Pak Mizan ada enggak? Ada. Itu bahasa. Hakikatnya semua selain Allah tidak ada. Karena yang wujud hakiki hanyalah Allah. Yang kedua, makna la ilaha itu apa? La ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Selain Allah tidak ada yang pantas disembah, karena tidak ada yang sempurna. Ya kan? Hanya Allah yang pantas disembah. Kenapa? Munazzahun an kulli naqsin muttasifun bi kulli kamalin. Allah itu bersih dari sifat kekurangan. Allah itu memiliki sifat yang sempurna. Ya, kalau kita kan makhluk kan kurang terus ya. Kurang apa? Kurang dengar, kurang lihat, kurang kuat, kurang apa lagi? Kurang duit juga ya, kurang duit termasuk itu ya. Ya kita mah lemah. Hanya Allah yang pantas, yang berhak untuk disembah. La ma'buda illallah, la matluba illallah. Yang ketiga, tidak ada yang dilaksanakan kecuali perintah Allah. Ya, kita semua itu berjalan, bekerja, beraktivitas atas perintah Allah. Bekerja karena perintah Allah, menikah karena perintah Allah, sholat karena perintah Allah. Semua yang kita lakukan dasarnya menjalankan perintah Allah. Itulah matluba illallah. Yang keempat, la maksuda illallah. Tidak ada yang dimaksud, tidak ada yang dituju, tidak ada yang dicari kecuali ridho Allah. Tuh, hidup paling enak begitu, udah cari ridho Allah aja. Ya. Nah, itu makna la ilaha illallah. Jadi perbanyak aja la ilaha illallah. Yang kedua, wa idab tuliya bibaliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa idab tuliya, dan apabila diuji bibaliyatin dengan ujian cobaan, qala ia mengucapkan inna lillahi wa in. Suka mengucapkan kalimat itu? Kita sering dengar kalau ada orang meninggal gitu ya. Padahal kan innalillahi itu bukan hanya bagi orang yang meninggal. Kita orang hidup harus innalillahi. Maksudnya innalillahi itu artinya apa? Inna sesungguhnya kami, lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami, ilaihi roji'un akan kembali kepada Allah. Kami ini milik Allah, jiwa ini milik Allah, anak milik Allah, istri milik Allah, rumah milik Allah, mobil milik Allah,
tanah milik Allah, gunung semua milik Allah. Ya terserah Allah. Allah yang punya, mau diapakan juga. Betul nggak? Faktanya kan begitu ya. Nggak ada yang punya kuasa, semua itu hanya menerima titipan saja. Saudara kita yang di Aceh ya kan, rumahnya hancur, mobilnya hancur, hartanya hancur. Ya, kalau kita yakin dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, insya Allah tidak akan sedih. Kenapa? Karena inna, kami milik Allah, dan kami akan diambil oleh Allah. Udah. Maka disitulah Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Inilah aku, ya, yang punya segala-galanya. Maka terserah Allah ya. Siapa yang mau marah Pak? Mau marah sama siapa? Mobil hancur, rumah hancur, siapa yang mau dimarahi? Allah mau dimarahi? Lah itu punya Allah kok. Inna lillahi. Makanya ketika kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Termasuk saya punya nyawa, ini punya Allah. Terserah Allah mau diambil kapan saja. Saya punya anak, punya Allah juga, ya kan? Milik Allah, terserah Allah mau diambil kapan saja. Allah suka-suka Allah. Jadi innalillahi itu bukan hanya zikir bagi orang mati, bukan hanya kalimat bagi orang yang meninggal, tapi innalillahi ini sebuah pengakuan kita bahwa kita tidak punya apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah melahirkan, mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Betul kan? Ada yang lahir udah pakai kopea, pakai jas, bawa duit, bawa mobil. Enggak ada. Semua kita kosong, enggak bawa apa-apa. Nanti mati juga begitu, betul nggak? Iya, kita lahir sama seperti kita mati. Lahir nggak bawa apa-apa, mati juga nggak bawa apa-apa. Kenapa? Sekarang punya apa-apa itu titipan dari Allah. Nah itulah makna inna lillahi. Kita semua milik Allah. Ya. Istilahnya kita itu seperti tukang parkir, Pak. Walaupun mobilnya banyak, berbagai macam merek dengan harga yang mahal, ya, mobil-mobil mewah, tukang parkir tidak merasa memiliki. Sehingga ketika mobilnya diambil satu sampai kosong parkirannya, sedih enggak? Sedih enggak tukang parkir? Enggak, malah senang. Ya kan? Ketika mobilnya habis dari garasi, dari tempat parkiran itu, malah senang deh kan. Kenapa? Karena si tukang parkir tidak merasa memiliki. Oh itu cuma titipan, hanya sekedar ditugaskan untuk ngejagain aja. Nah kita kan begitu Pak, rumah bukan punya kita, mobil bukan punya kita, semuanya punya Allah. Kita hanya menerima titipan. Nah ini kalau kita sudah yakin dengan innalillahi, insya Allah gak ada kesedihan. Ya, tidak ada namanya marah, karena sudah yakin bahwa oh ya, karena semuanya punya Allah. Makanya dalam Al-Quran apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang kalau terkena musibah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat dari Allah. Mereka orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Ya. Jadi
Jadi apapun kejadian, sekecil apapun, mungkin musibah ketusuk jarum atau kesandung, kita langsung ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin. Ciri orang bahagia dunia akhirat adalah orang yang apabila diberi nikmat selalu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Selalu mengucapkan alhamdulillah. Orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah akan hatinya terus bahagia. Ya. Orang kalau banyak mengeluh tidak akan pernah bahagia hidupnya. Jadi orang yang bahagia itu siapa? Orang yang selalu memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu adalah syukran lin ni'mah, ungkapan rasa syukur terhadap nikmat Allah. Coba kalau kita tuh dari mulai bangun tidur tuh kita alhamdulillah terus gitu. Ya, kita bangun alhamdulillah. Kan ajaran dari Nabi kan begitu ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kan ada yang begitu. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Kan sebenarnya antara orang tidur dengan orang mati itu sama, karena satu frekuensi, satu gelombang, satu dimensi. Jangan heran kalau kita tidur ketemu orang yang sudah meninggal. Ya. Karena satu frekuensi. Bedanya apa? Kalau orang yang ditetapkan hidup oleh Allah dikembalikan ruhnya. Kalau orang yang sudah wafat ditahan ruhnya. Kan begitu. Maka di antara doanya itu alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Yang itu. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan aku terhadap nyawaku. Saya punya kejadian di tetangga saya itu ada dua kejadian. Yang pertama ada seorang ketua DKM ya di tempat saya itu, beliau jam 3 pagi dibangunin sama istrinya karena biasa tahajud, dibangunin, "Bah, bangun." Ternyata nggak bangun. Mungkin si abah capek kan gitu, pulang malam. Dia keluar, kemudian pas adzan subuh masuk lagi ke kamar, kok belum bangun gitu, kenapa gitu. Bah, bangun, udah subuh. Ternyata pas dibalik badannya sudah nggak ada. Berarti apa? Ada orang yang tidur nggak bangun lagi, nanti bangunnya pas hari kebangkitan ya. Kemudian ada juga di tempat saya itu ada yang ketika bangun pagi istrinya udah kaget karena suaminya udah ada di bawah, jatuh dari tempat tidur dan udah ngorok, lumpuh badannya, stroke. Masya Allah. Nah kita kalau bangun tidur, pas kita gerakan badan kita lengkap sehat, alhamdulillah ya Allah, masih hidup, masih sehat. Pandang anak, alhamdulillah ya Allah, masih bisa memandang anak kita, pandang pasangan kita, ya kan? Kita berdiri, kita bangun ke tempat wudu, bersyukur, alhamdulillah ya Allah, masih bisa wudu, ya. Berangkat ke masjid, alhamdulillah, ketemu teman-teman, ketemu jamaah, alhamdulillah. Jadi kalau kita banyak alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur terus kepada Allah, Masya Allah, bahagia hati. Dan itulah yang membuat Allah senang, Pak. Allah itu senang dengan orang yang sering berterima kasih dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Coba Bapak misalnya ngasih duit nih sama siapa aja lah, pengemis kah, apa tukang parkir lah, kasihlah 2.000 atau 5.000, terus dia bilang makasih Pak, seneng gak? Seneng kita. Tapi kalau orang itu dikasih terus melengos gitu, senyum pun gak ada, kayaknya besok males kita ngasihnya, kan gitu. Begitulah Allah. Allah gak suka dengan orang yang suka mengeluh. Tapi kalau ada orang yang sering mengucapkan alhamdulillah, 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 Allah akan tambah terus nikmatnya. La in syakartum
la azidannakum. Kalau kamu bersyukur ku tambah. Ya, jadi jangan ada kata mengeluh, ya. Bersyukur, masya Allah, kita bisa makan tuh, alhamdulillah. Pak, saudara kita di Aceh sekarang yang terkena musibah, ya, ada yang gak bisa makan seminggu, ya. Ada bantuan sudah nyampe tapi tidak bisa didistribusikan. Kenapa? Akses jalannya nggak ada. Ada duitnya punya tapi barang nggak ada. Di sana sekarang harga beras tuh mahal luar biasa. Jadi duit nggak ada harganya, Pak. Yang dibutuhkan oleh mereka bukan uang, apa? Makan. Luar biasa, Pak. Coba kalau kita tafakur, kita renungkan, pasti kita akan bersyukur, Pak. Ya, nih, ini air ini Allah hadirkan ke tempat kita. Saya nggak tahu ini tokonya di mana. Tokonya ini juga belinya di agen mana. Nanti si agen itu dari pabrik mana. Begitu hebatnya Allah mendatangkan rezeki kepada kita. Padahal diproses panjang, ya kan? Termasuk kita makan nasi, ya kan? Coba kita pernah gak berpikir nasi di depan mata kita itu prosesnya panjang, Pak. Bukan 1 bulan, Pak. Coba ditelusuri. Kita nih beli beras di mana? Di pasar misalnya, di toko dari mana? Dari agen dari mana? Tuh dari pabriknya. Dari mana? Petaninya orang mana? Tuh misalnya orang Karawang, atau bisa jadi orang Thailand kan yang nanam padinya kan? Lah emang nanam padi itu sekali, sehari, 2 hari? Enggak, Pak. Berbulan-bulan mereka, ya kan? Begitu banyak tangan manusia untuk tumbuhnya padi, jadi beras, sampai jadi nasi di depan kita. Kalau bukan Allah yang kuasa, siapa lagi? Itulah nikmat Allah. Kalau kita sering melihat, merenungkan nikmat Allah, kita akan banyak bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Nah, jemaah dimuliakan Allah, orang yang bahagia itu apa? Wa idza u'tiya ni'matan faqala alhamdulillah. Kalau diberi nikmat, maka ia selalu mengucapkan alhamdulillah. Karena mengucapkan alhamdulillah itu mengundang nikmat yang lebih besar, yang lebih banyak. Ya. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Sekali mengucapkan alhamdulillah, itu timbangan amal jadi penuh. Dalam riwayat yang lain, walhamdulillah tamla'u ma bainas samai wal ardh. Ucapan alhamdulillah dapat memenuhi ruang antara langit dan bumi. Itu luar biasa. Ya. Padahal mudah kan Pak itu ya. Jadi untuk mengundang nikmat Allah itu udah alhamdulillah aja udah. Alhamdulillah. Coba Pak, nih kita renungkan Pak, dari kita kecil, ya kan, ada yang rawat, ada yang mendidik kita, ada yang ngurusi kita. Bujangan, kita sendirian, gitu kan? Terus dapat jodoh, Allah kasih pasangan yang baik. Sekarang punya keturunan, punya anak, apalagi sampai punya cucu, betul nggak? Coba kalau kita renungkan, masya Allah, alhamdulillah. Tidak semua orang sama seperti kita mendapatkan nikmat yang banyak. Ya. Nah itulah kalau kita terus alhamdulillah, 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 Allah akan tambahkan nikmatnya. Yang keempat, wa idza ibtada'a bi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila memulai suatu perkara yang baik, maka ia memulainya dengan ungkapan bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ini Pak, kalimat bismillah. Karena kalimat bismillah ini kalimat yang dahsyat. Ya, kalau Quran itu 30 juz disarikan, disimpulkan menjadi satu surah, namanya suratul Fatihah. Karena kandungan Al-Quran itu ada di Al-Fatihah. Kalau suratul Fatihah itu disarikan lagi, maka kandungannya ada di bismillah.
Apa bismillah itu? Ada huruf ba di situ. Dalam bahasa Arab, huruf ba itu memiliki 20 makna. Ya, dalam kitab Alfiyah, bil bastain wa addi awid al-siki wa mislama wa min wa an bihadiki. Di antaranya makna ba itu apa? Isti'anah. Jadi ketika kita baca bismillah, di situ kita sedang mengundang pertolongan Allah. Jadi kalau kita minum bismillah, berarti ya Allah tolong saya, bantu saya. Ketika kita naik motor, naik mobil, naik kendaraan, baca bismillah, ya Allah tolong saya. Kalau nggak ditolong oleh Allah nggak bisa apa-apa kita, Pak. Betul nggak? Iya. Ada orang kan nggak bisa punya mobil, nggak bisa naik mobil. Kalau nggak ditolong oleh Allah nggak bisa. Punya motor nggak bisa naik motor. Kalau badannya nggak dikasih kekuatan oleh Allah kan nggak bisa. Berarti segala sesuatu itu butuh pertolongan Allah. Maka ucapkan apa? Bismillah. Ya. Kalau dibahas terlalu panjang Pak Bismillah. Saya punya satu kitab itu khusus bahas Bismillah itu. Karena Bismillah itu tadi ya sangat luas maknanya. Kemudian yang terakhir ciri orang yang bahagia dunia akhirat, wa idza afrata min hudanban qala astaghfirullahal azim. Apabila ia terjerumus atau terpeleset ke dalam dosa, maka ia mengucapkan apa? Astaghfirullahal azim. Perbanyak istighfar. Perbanyak apa? Istighfar. Jadi istighfar ini bukan hanya menghapus dosa, tapi istighfar ini adalah solusi dari setiap masalah. Solusi dari setiap apa? Masalah. Ini ada orang datang kepada Syekh Hasan Bisri. Yang satu ngadu, wahai Syekh, saya ini susah cari jodoh. Kata Syekh Hasan Bisri, banyakin istighfar. Ada yang datang, wahai Syekh, saya ini susah cari dapat keturunan. Kata Syekh Hasan Bisri, kamu banyakin istighfar. Ada yang datang lagi, wahai Syekh, saya ini susah cari kerjaan. Kata Syekh Hasan Bisri, kamu banyakin istighfar. Ya, ada juga yang datang, ya Syekh, saya kok susah cari duit, dapat duit kok susah sekali. Kata beliau, banyakin apa? Istighfar. Semua masalah, walaupun tadi beda-beda masalahnya, solusinya satu. Apa? Istighfar. Ya, surah Nuh ayat 10, 11, 12 itu Pak. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Silakan renungkan surah apa? Surah Nuh ayat 10, 11, 12. Ternyata istighfar itu adalah solusi, jalan keluar dari setiap masalah kita ada di situ. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Makin banyak istighfar kita, makin mudah kita menemukan apa? Solusi. Dikuatkan lagi oleh hadis Nabi, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli dhaiqin makhraja, siapa yang istighfar dia dapat kesulitan, akan keluar dari kesulitannya. Kesulitan apa saja, Pak? Ya, kesulitan apa saja, itu yang pertama. Yang kedua, wa min kulli hammin farja. Orang yang sedang sedih akan dihilangkan kesedihannya, diganti dengan kebahagiaan. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu fadilahnya istighfar. Ya, apalagi kita banyak dosa, ya kan? Itu, apalagi banyak dosa. Terkadang kan itu rezeki terhalang itu karena dosa kita. Wa innar rajula la yukhramu rizqa bidan bin aznabah.
Sesungguhnya seseorang terhalang rezekinya disebabkan dosa yang dilakukannya, karena belum istighfar, belum taubat kepada Allah. Ya. Jadi ini Pak, amalan supaya bahagia dunia akhirat. Satu apa? Perbanyak zikir la ilaha illallah. Yang kedua, jika dapat ujian ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, apabila kita dapat nikmat, dan memang kita 24 jam ini dapat nikmat, maka ucapan apa? Alhamdulillah. Yang keempat, jika memulai suatu pekerjaan maka ucapkan bismillah. Yang kelima, jika kita melakukan kesalahan maka perbanyak baca istighfar, astaghfirullahaladzim. Masya Allah. Ini amalan nih Pak. Ya. Kadang-kadang ada orang datang minta amalan supaya cepat kaya. Ini amalan. Jadi pasti bahagia orang. Ya, artinya selain ikhtiar, selain bekerja, ya kan, kita kuatkan dengan amalan ini. Maka ikhtiar kita tidak sia-sia. Ya, lebih mudah tadi, lebih tenang hidup ini, lebih bahagia hidup ini. Kalau ikhtiar kita dibarengi dengan tadi, perbanyak zikir la ilallah, awali dengan bismillah, perbanyak ucapan alhamdulillah, dan kita perbanyak istighfar. Ya, bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, Allah tidak akan mengazab suatu kaum selagi ia banyak istighfar. Ya, insya Allah ya, kalau kita banyak istighfar akan terhindar dari musibah. Gitu ya, amin ya rabbal alamin. Gimana kalau saudara kita kena musibah? Itu bisa jadi mereka sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah. Ya, bukan berarti kita kan gak boleh Pak buruk sangka sama orang ya. Kita berbaik sangka kepada mereka, kepada Allah. Mereka sekarang dapat musibah itu karena diangkat derajatnya oleh Allah. Karena innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta kepada suatu kaum akan diberikan ujian. Nah, bagi mereka seperti Nabi Ayub, ya kan, Nabi Yusuf, nabi-nabi lah gitu kan, banyak diuji oleh Allah. Bukan Allah benci, bukan Allah murka, tapi Allah cinta dengan mereka. Ya, mudah-mudahan saudara kita itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah dimuliakan Allah, ya apa yang kita dengarkan, kita dapatkan nasihat ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada mau ditanyakan atau cukup saja? Silakan. Silakan Pak. Zikir itu amalan yang fleksibel ya. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, kan itu ya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir kepada Allah bisa dilakukan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Artinya di setiap waktu dan tempat, kecuali di tempat najis atau di kamar mandi. Ini dia yang tidak boleh kan di situ. Itu pun yang tidak boleh zikir lisan, tapi kan zikir hati mah boleh. Betul gak? Mengingat Allah itu setiap saat, setiap detak jantung. Bahkan kata Siti Aisyah, Rasulullah itu kana Rasulullah yazkurullaha kulla ahyani. Rasul itu selalu zikir kepada Allah setiap waktunya. Gitu. Berarti apanya? Hatinya yang selalu berzikir kepada Allah. Ya, kalau di tempat yang dilarang tadi seperti di kamar mandi kan itu tidak boleh. Tapi hati tetap zikir kepada Allah. Jadi tidak ada waktu khusus atau tempat khusus untuk berzikir kepada Allah. Gitu ya.
Memang ada dikir mahsus Pak. Dikir mahsus itu seperti dikir ba'da sholat, itu dikir khusus namanya, sehingga ukurannya udah dipatok. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar, itu udah dikhususkan waktunya dan hitungannya, gak boleh dikurang, gak boleh ditambah. Tapi di luar itu zikir yang bersifat fleksibel gitu ya. Begitu. Cukup. Pak Haji, silakan. Mana tadi? Ada yang mau nanya lagi? Enggak ada? Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Boleh. Apa tuh Pak? Saya lagi berhubungan suami istri gitu ya. Ada, semua ada. Itu kan sebelumnya. Sesudahnya ada. Sedangnya itu boleh dikir. Oh gitu ya. Oh naik subhanallah gitu ya, Allahu Akbar, turun subhanallah. Kalau lempeng ya alhamdulillah. Kalau belok-belok la haula gitu Pak ya. Gitu ya. Boleh aja sih Pak. Tapi kan nanti kalau ini lagi zikiran gitu ya. Gitu ya. Ya itu berzikir hati aja Pak ya. Zikir hati aja ya. Tapi memang ada sunnahnya yang disunahkan saat pertama dan artinya sebelum dan sesudah. Kalau yang sebelumnya kan Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, kan gitu ya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, itu permulaannya. Kalau udah selesai alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa syihra wa kana rabbuka qadira. Itu pun nggak hafal. Waduh, udah berapa tahun Pak? Udah berapa tahun, udah punya cucu mau belum hafal ya? Musibah ini. Nanti tanya sama ustadz kita tuh, hafal beliau. Ada di Quran itu Pak, di Quran itu. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Itu. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal air mani, kan gitu. Jadi awal akhir aja Pak. Kalau tengah-tengah ya nanti takutnya Akhir itu kan udah berpakaian total. Udah berpakaian juga. Pas keluar Pak. Pas keluar alhamdulillahilladzi gitu ya. Ya, jadi setiap amaliyah ada doa awal, doa akhir, kan gitu ya. Makan doa awal, ada akhir. Tapi sekurang-kurangnya diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Itu aja paling gampang, kayaknya hafal semua itu ya. Gitu ya. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ya, itu singkat padat gitu ya. Gitu ya. Itu minimal itu Pak, minimal. Bagusnya ya setiap amalan doanya beda-beda. Doa mau tidur beda, doa bangun tidur beda, doa mau makan beda, doa setelah makan beda. Itu sunnahnya begitu. Tapi sekurang-kurangnya tadi, ibaratnya kalau obat itu Pak, kalau obat itu kan masing-masing penyakit ada obatnya, benar ya? Masa semuanya pakai bodrek kan gitu ya Pak ya? Gitu ya, kepala bodrek, sakit perut bodrek. Nah itu Bapak semua bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, kayak gitu ya gitu. Ya, jadi bagusnya doanya beda-beda gitu. Tapi sekurang-kurangnya diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Gitu, zikir Pak, masya Allah. Ada lagi Pak? Cukup? Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita dapat ilmu manfaat. Semuanya dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat wal afiat, diberikan rezeki yang lapang barokah, anak-anak yang soleh-solehah, rumah tangga yang sakinah. Semoga kita berakhir dengan husnul khatimah. Mari kita sama-sama dengan membacakan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.